Andaikan ada perjanjian lama itu untuk Taurat, ada perjanjian baru itu untuk dikatakan sebagai Alkitab ataupun Injil, tentu harus ada yang namanya perjanjian akhir. Karena kita tahu yang namanya perjanjian baru pasti akan baru lagi. Pasti ada revisi lagi. Ada Babel itu dikatakan sebagai perjanjian baru, maka harus ada yang namanya perjanjian akhir. Apa itu perjanjian akhir? Al-Quranul Karim. Ini perjanjian akhir yang tidak akan ada yang namanya perjanjian lagi, Bang. Ya, seperti itu, Bang. Karena di dalam perjanjian baru itu bertentangan dengan perjanjian lama. Al-Quran datang sebagai perjanjian akhir untuk memperbaiki itu semua, Bang. Begitu, ya. Jangan menentang sama dalilnya, Bang. Sudah jelas dikatakan Tuhan bukan manusia. Ya. Tapi jadi pertanyaan saya, kalau Al-Quran datang untuk melengkapi, kenapa nama Tuhan Kristen dan Islam berbeda? Loh, kami tidak pernah mau menyamakan, Bang, ya. Antara Tuhan kami dengan Tuhan Yahudi. Nggak masuk logika. Justru yang lucu itu Abang di sini. Di dalam perjanjian lama, Tuhan bukan manusia. Kalau memang Quran datang melengkapi, kenapa nama Tuhannya berbeda? Kata Abang, nama tidak berubah. Ya kan, nama boleh berubah. Sekarang Abang bilang lagi nama tidak berubah. Al-Quran datang pakai nama Allah, coba. Kami Tuhan Kristen nggak pakai nama Allah loh. Oh, Bang, ada nggak kata-kata Allah di dalam Bible, Bang? Justru Abang mencomot nama Allah itu dari Al-Quran. Ya, mencomot Abang dari Al-Quran. Untuk apa tujuannya? Untuk menjaring yang namanya domba. Abang bertanya, saya jawab, Bang. Sebentar. Abang bertanya, saya jawab. Ya, yang penting, Bang, esensi di dalam ketuhanannya itu tidak berbeda. Yesus mengatakan, jangankan rupa, suaranya pun tidak pernah kau lihat. Ini jelas ini, Bang. Yesus terlihat tidak? Yesus terlihat. Yesus terdengar suaranya. Yesus terdengar suaranya. Sama begitu juga di dalam Al-Quran, Bang. Ya, jelas di situ. Justru Kristen inilah yang berbeda. Di dalam perjanjian lama, itu Tuhannya itu adalah Hasem. Tuhannya YHWH. Tiba-tiba datang perjanjian baru, Tuhannya itu ternyata manusia. Anak manusia yang punya kelamin. Tuhan itu tidak butuh kelamin, Pak. Untuk apa kelamin itu? Kelamin itu untuk makhluk. Untuk makhluk, apa fungsi kelaminnya? Makanya Bunda Nora di sini mengatakan Tuhan berkelamin fungsinya untuk apa? Jadi Abang diperolok-olok sendiri itu sama apa? Karena Abang menuhankan kepada Tuhan manusia. Jadi begitu, Bang. Ya, yang bertentangan itu jelas antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nora mengatakan begitu karena Nora nggak paham. Karena kalau Tuhan tidak punya kelamin, itu berarti dia tidak datang sebagai manusia yang sempurna. Dia datang sebagai manusia yang sempurna, jadi punya kelamin gitu. Baik, kalau begitu, apa fungsi kelamin Tuhan? Sempurna dong. Apa fungsi kelamin Tuhan, Bang Ari, di situ? Fungsinya untuk apa aja? Ini enggak tentang kelamin itu mau difungsikan atau tidak, itu hak pribadi masing-masing. Tidak ada. Baik, itu kita tahu, Bang. Tadi saya sudah berdiskusi dengan orang Kristen, ya kan? Tuhan 100% manusia. Tuhan itu normal. Nah, sekarang pertanyaan saya, sebagai manusia yang normal, tentu punya kelamin. Nah, sekarang apakah kelamin Tuhan Bab Abang itu bisa ereksi atau tidak? Menjawab itu sesuai dengan pertanyaan saya. Fungsi atau tidak? Ini yang dikatakan si Malakama, dijawab berfungsi dia bingung, dijawab tidak berfungsi dia bingung. Kenapa saya katakan itu orang Kristen itu kebingungan? Karena orang Kristen itu tidak punya iman. Tidak punya iman yang benar. Makanya mereka bingung. Dijawab iya salah, dijawab tidak pun salah gitu. Buka mic-nya. Buka mic-nya. Don't worry, bisa open cam. Open cam. Aku sudah bilang tadi. Jangan samakan manusia dengan Tuhan, itu beda. Loh, yang menyamakan manusia dengan Tuhan itu orang Kristen. Orang Kristen. Gimana Abang ini? Kalian karena kalian nggak paham, nggak ngerti.
Ini gimana ya Kalau orangnya? itu Iwan Pila berarti ya. dia kan Dia datang sendiri sebagai manusia mengatakan, jangan sempurna. menyamakan Tuhan dengan manusia. Tuhan Abang itu manusia. Tuhan Abang manusia. Bukan Yang manusia menyamakan di sini siapa? seperti manusia. Aku sudah berulang-ulang kali di setiap masuk kata seperti itu jangan dihilangkan. Seperti manusia itu manusia atau bukan? Dihilangkan kata sepertinya. Ya, seperti manusia itu manusia atau bukan, Bang? Seperti manusia, dia bukan manusia, cuma seperti manusia aja. Jadi Yesus bukan manusia. Yesus bukan Iya. manusia. Seperti itu firman hidup loh. Yesus itu manusia, Itu firman Bang. hidup, Torah hidup. Jangan Jadi, bermain Pak Dewa ini kata-kata so tahu- bersama kami, Bang. so tahu Ya. Bible. Jangan sok tahu Apa sih? Bible ya. Saya sudah baca Bible dari Itu Kejadian Torah sampai loh. Wahyu, Bang. Tahu Torah Gimana, nggak? Bang, ini? Pak Dewa tahu apa itu Torah? Tahu definisi Torah itu apa coba? Perintah, instruksi. Makanya Terus? ini namanya sok tahu namanya ini. Oh, kalau begitu apa Torah itu apa, Bang? Torah itu apa? Torah tertua di Torah itu firman. Saya tanya Torah itu apa? Torah Aku menurut tanya saya kalau itu adalah bukan perintah. Itu adalah instruksi. Nah, sekarang menurut Abang Torah itu apa? lagi. Dia kan Torah yang hidup, firman yang hidup. Aku ketawa lucunya di mana? Jangan menanyakan, Lucunya di mana? Dikasih jangan tahu aku bertanya, ketawa Bang, tak kepada lucu dia. saya. Sementara Abang sendiri tidak tahu mengenai Aku tahu soal Torah. lucunya di mana, Gimana sih tak Abang lucu. itu? Jangan kayak gitu, Tak Bang, lucu. ya. Kalau Abang tidak punya ilmu, mendingan Abang bertanya supaya Abang bisa punya ilmu. Begitu. Enggak, Bang Dewa Ketika aja. saya mengatakan Taurat Dia itu tahu ini, Bible. saya tanya ke Abang, Taurat itu apa? Firman. Ya kita tahu kalau Taurat itu firman. Maknanya itu apa? Ternyata Abang sendiri tidak tahu. Makanya saya kasih tahu supaya Abang punya ilmu. Begitu, Bang. Bang ya? Itu aja alasannya kenapa nama Tuhan Islam dan Kristen berbeda. Kalau memang melengkapi coba jawab. Nggak bisa Loh, jawab kan? Bang, memang Nggak kami jawab. justru yang harus Abang jawab itu, kenapa di dalam Bible itu dikatakan Allah? Allah itu nama Tuhan siapa? Memang Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu adalah Allah. Kalian yang menyamakan, kami tidak mau menyamakan. Islam berdiri sendiri, Bang. Bahkan ketika kami berdiskusi dengan orang Yahudi, saya pernah mengatakan, Bang, Enggak, aku saya tanya, Tuhan kami tidak Islam sama. datang abad keberapa coba? Islam Ini datang apa abad sih? keberapa? Kita berbicara bukan soal abad, Bang. Abad Bukan. keberapa datangnya? Kita berbicara bukan soal abad. Kalau Islam itu datang ke abad ke-7, kenapa di dalam Bible banyak kata-kata yang dicatut di dalam Al-Quran? Seperti Allah, seperti Rasul, kisah para Rasul, seperti halnya kafir, dan lain sebagainya. Bahkan mujizat aja dicatut di dalam Al-Quran. Kalau misalkan Bible itu adalah datangnya dari awal, kenapa kata-kata di dalam Al-Quran dicatut? Islam berdiri sendiri, Bang. Bahkan ketika kami berdiskusi dengan orang Yahudi, apakah Tuhan kami sama dengan orang Yahudi? Tuhan kami tidak mau disamakan dengan apapun juga, Bang. Tetapi mereka yang menyamakan Tuhan kami, Tuhan mereka dengan Tuhan kami. Kami tidak mau menyamakan, Bang. Tidak mau. Islam berdiri sendiri. Islam tidak mau yang namanya kami itu seperti kolaborasi dengan Yahudi. Nggak ada cerita seperti itu, Bang. Nggak ada, Bang. Ya. Justru yang harus dipikirkan sama Abang, kenapa Tuhannya orang Yahudi yang diklaim sama orang Kristen itu sama, di dalam ketuhanan Yahudi itu berbeda dengan ketuhanan perjanjian baru. Itu yang harus dipikirkan sama Abang. Jangan ke kami berdiri sendiri. Terlepas Abang mengatakan, kenapa Tuhan yang berbeda? Ya udah terserah, beda-beda aja. Kami sendiri tidak mau menyamakan. Gitu, ya. Kami berdiri sendiri, Bang, di sini. Itu, Bang. Iya, tapi kalau memang berdiri sendiri kok nabi-nabi di dalam kitab Al-Quran kok itu kan nabi-nabi orang Yahudi, bukan dari Arab. Loh, emang Abraham Nabi-nabinya. Yahudi, Bang? Emang Abraham Yahudi? Ya iyalah. Sejak kapan Abraham jadi Arab? Sejak kapan Abraham Yahudi, Bang? Pernah di Arab? Coba Sejak kapan tunjukkan Abraham ayat. Yahudi? Baik, saya jelaskan, Bang, ya. Saya jelaskan. Sejak kapan Abraham jadi orang Arab? Sejak kapan Abraham jadi orang Arab? Memang Nabi Abraham Ini bukan lucu Arab. nih. Bukan Arab. Terus Abang mengatakan Abraham orang Yahudi gitu. Abraham Ya mengatakan orang iyalah. Yahudi. Mana datanya Iya, kalau semua Abraham Nabi orang Yahudi? Kalau ada mengatakan Nabi Abraham orang Yahudi, saya kasih babi, Bang, 5, Bang. Saya kasih babi 5 sekarang. Coba tunjukkan dalilnya. Emang
Dia Mesopotamia. Ngarang cerita kau. Iya, Gimana sih? keturunannya. Malu Tapi bang ya. Jangan pernah nggak berdasarkan dia asumsi. Abraham itu emang bukan Yahudi, tetapi berdasarkan literasi di dalam Bible, Abraham itu seorang mukmin, bukan Kristen. Bible sendiri yang mengatakan bang, Abraham itu mukmin. Abang nggak tahu dalilnya? Tahu dalilnya nggak bang? Abraham mukmin. iya. Ya kan kalau di dalam Al-Quran memang ada, tapi kalau dalam Bible nggak ada. Kalau saya tunjukkan ada gimana bang? Kalau Abraham itu seorang mukmin. Di mana coba ayatnya di mana Buka coba? Galatia 3 nomor 9. Buka Galatia 3 nomor 9. Cek paralel. Mas Pandi bisa dibuka nggak Mas Pandi? Mas Pandi. Coba mana? Bunda Nora bisa dibuka. Ada yang bisa buka? Dewa tidak di P1. Buka Galatia 3 nomor 9. Cek paralelnya di situ. Buka di TL-nya, Bunda. Kata siapa di dalam Bible Abraham tidak dikatakan mukmin? Mukmin itu muslim, Pak. Kita lihat, ya. Enggak, satu contoh aja Kak. Sebentar, katanya, kita bereskan dulu satu-satu. Iya, Kita bereskan nanti satu-satu. ya. Iya. Oke. Buka Bunda. Galatia 3 nomor 9. Cek ayatnya Bunda. Cek TL-nya, ya. Bacakan Bunda. Perlihatkan kepada si Ari itu. Jadi mereka yang beriman akan diberkati bersama sama Abraham, orang yang percaya itu. Nah, TL-nya Bunda, TL. Nah, sebab itu segala orang yang beriman itu beroleh berkat beserta dengan Ibrahim yang mukmin. Mukmin ternyata dia, bukan Kristen. Data dari mana itu? Itu data dari mana itu? Galatia 3 nomor 9. Itu kan pakai kitab terjemahan Oke. siapa itu? Abang tidak percaya kepada kami, abang buka sendiri, Bang. Buka sendiri. Galatia 3 nomor 9. Buka sendiri, Bang. Enggak, iya itu pakai coba Buka. pakai IRT3. Abang tidak percaya nggak apa-apa. Buka dulu, Bang. Galatia 3 nomor 9. Buka. Ya sebentar. Ah. Galatia 3. Ya kita lihat aja ya Iwan Bila ya. Karena kalau kita berdiskusi sama orang pintar, 100 orang pintar, itu dia akan berpikir ketika yang namanya kita memperlihatkan satu fakta. Tetapi yang namanya satu orang bodoh, dia akan yang namanya berkelit ketika memperlihatkan 100 bukti sekalipun. Silakan dibuka Bang. Enggak, Galatia 3 nomor 9. Cek yang namanya paralelnya di situ Bang. Abang nggak usah percaya sama saya nggak apa-apa Bang, tapi percaya sama Bible Bang. Ya, percaya aja sama Bible. Di mana dikatakan kalau misalkan Abraham itu adalah Yahudi? Abang belajar dari mana ini? Abang belajarnya di bawah pohon pisang kayaknya ya. Banyak ulet Bang di situ Bang, ulet bulu, hati-hati. Enggak, begini. Jadi mereka yang karena iman mereka diberkati bersama Abraham yang setia. Abang buka paralelnya Bang. Buka paralelnya.
Ini perikopnya perbuatan Torah atau perbuatan Torah Iya, atau abang buka iman. paralelnya. Abang buka paralelnya. Kan saya Maksudnya katakan abang buka paralelnya. Abang ngelihat di buku atau abang ngelihat di handphone? aku lihat di ILT3 ini. ILT3, abang buka TL-nya. Buka Enggak, TL-nya. ayatnya begini. Jadi mereka yang karena iman mereka diberkati bersama Abraham yang setia. Galatia 3 ayat 9. Bunyinya jadi mereka yang karena Abang iman udah buka mereka. TL-nya belum? Saya tanya, abang udah buka TL-nya belum? Enggak. Makanya abang buka TL-nya, bang. Abang buka TL-nya karena ini disembunyikan sama pihak dari LAI. Gitu loh, bang. Abang buka TL-nya sekarang, terjemahan lamanya. Di situ dikatakan siapa Abraham itu. Iya, tapi pertanyaannya di sini, Abraham pernah menginjak tanah Arab enggak? Pak pikir dong secara logika. Pernah, Abraham pernah. tidak pernah ke Arab. Abang tanyakan sekarang Ayatnya di kepada mana yang Abraham namanya orang pernah ke Arab? Yahudi. Abang jangan percaya sama saya, Iya. bang. Ya, jangan percaya Coba sama saya. ayatnya di mana Abang Abraham tanyakan kepada orang Yahudi. pernah dia injak Arab? Orang Yahudi pernah mengatakan Abraham itu pernah yang namanya ke Arab. Untuk apa dia? Perjalanan bersama Nabi Ismail untuk yang namanya meninggikan Ka'bah. Abang tanyakan kepada orang Yahudi, jangan tanyakan kepada kami. Enggak Sekarang kita pernah. lihat, abang yang mengklaim nggak pernah, ya sudah, saya terima ya. Lebih baik abang tanyakan ke orang Yahudi. Bagaimana dia jadi orang Arab sedangkan Kenapa menginjak saya tanah Arab? katakan Tidak Abraham itu pernah. adalah seorang mumin, bang? Berdasarkan dari Galatia 3 nomor 9 dia mumin. Nabi Abraham memiliki 2 orang anak, yang satu Ishak, yang satu Ismail, betul? Ismail diwarisi yang namanya Ka'bah. Rumah ibadah siapa itu Ka'bah itu, bang? Muslim. Ishak diwarisi yang namanya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sekarang itu rumah ibadah siapa? Masjidil Aqsa yang sekarang. Enggak. Tempat ibadah siapa? Ya udahlah. Udahlah, tapi kan enggak begini jadi pertanyaan saya. Kenapa nama-nama nabi? Kenapa nama-nama